Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini maupun mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan melanjutkan khotbah eksposisi kita yang sudah memasuki surat 2 Petrus. Masih di pasal 1, hari ini kita membahas satu bagian, ayat 16 sampai ayat 21. Kita akan membacanya bersama-sama setelah hitungan ketiga dengan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Sebab Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin bagi sebagian kita yang generasi zaman old, ya, atau generasi baby boomers yang lahir tahun 40, 50, 1960, 1970, terutama yang waktu itu pernah merasakan hidup di luar Jakarta atau di luar Pulau Jawa, ya. Zaman itu orang sangat akrab dengan lampu yang ada di gambar, ya. Jadi kalau belajar itu pakai lampu pelita, ya. Lalu nanti selesai belajar besok pagi hidungnya udah hitam di sini, karena menghirup itu, ya, asapnya yang hitam itu. Kalau anak zaman sekarang yang lahir di atas tahun 2000 sudah hampir tidak mengalaminya, ya. Tetapi saya pernah mengalaminya, ya. Bukan di sini, di kampung mama saya, ya, di Sumatera Utara, di cukup pedalaman. Setelah turun dari kendaraan umum itu harus jalan kaki 21 km, ya. Dan di kampung itu tidak ada listrik. Dan dalam perjalanan ke sana itu kampungnya jauh-jauh, ada sekitar 4 kampung sebelum kampung mama saya. Ya, jadi waktu itu saya ingat bulan Juni tahun 2000. Kenapa saya ingat? Karena berkesan sekali. Ya, berkesan sekali. Jadi berangkat dari kampung papa saya, kebetulan papa dan mama itu kampungnya masih satu kecamatan, tapi beda desa. Kalau kampung papa di belah jalan, ya, jadi listrik ada. Kampung mama jangankan sinyal, listrik aja nggak ada. Nah, waktu itu hujan deras, jadi kendaraan yang biasa lewat itu kan bisa dihitung jari. Jadi kendaraan transportasi umum yang lewat terlambat datang. Akhirnya perjalanan terlambat juga. Turun dari transportasi umum, ukuran kita ukuran elf lah gitu, ya. Terlambat juga. Jadi harusnya dari jam 7 pagi udah mulai jalan kaki, itu mungkin jam-jam 10, setengah 11 baru mulai jalan. Dan itu hujan deras sekali. Hujan deras, dari pertama itu hujan. Biasanya selama saya pulang kampung tahun 88, 92, 96, ya, dari saya kecil sampai SMP, itu aman, berangkat pagi, sore nyampe. Nah itu karena mulainya udah menjelang siang, ketika matahari terbenam, belum sampai, ya. Nggak ada lampu jalan, ya.
Dan karena hujan gelap sampai satu titik benar-benar gelap. Nggak bisa ngelihat apa-apa lagi dan hujan. Jadi jalannya itu memang tanah. Jalannya tanah lalu sampai daerah yang setelah pulang baru tahu itu tanahnya yang kuning, licin sekali. Jadi terakhir sampai kami bertiga jatuh. Mama saya sendalnya hilang, lalu meraba-raba di jalan, udah nggak ketemu, udah bingung. Gimana ini mau jalan juga udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Akhirnya kami dalam tanda kutip berserah dan menyerah. Gimana kita ini sampai besok di sini? Saya bertiga dengan papa mama. Saya baru lulus SMA waktu itu. Waduh, beruntung setelah mungkin sekitar 15 menit ada orang kampung yang merantau di daerah Pekanbaru lagi pulang kampung juga, anak muda. Ya, dia bawa senter, kami nggak bawa senter karena memang mengandalkan pengalaman sebelumnya, sebelum senja pasti udah nyampe kampung. Lalu kami cuma bilang, kasih tahulah, mama saya bilang, kasih tahu sama orang kampung, kami datang. Wah, sekitar sejam lebih itu. Perjalanan itu sebenarnya nggak terlalu jauh dari kamu, tapi masih kampung sebelumnya lah. Akhirnya orang itu cepat-cepat ke kampung, lalu pulang bawa rombongan. Dari kejauhan itu ada kelebatan cahaya, ya sampai bawa petromak segala mereka. Bawa senter dan bawa sepatu ladam, dibilangnya sepatu itu bawahnya kayak sepatu bola gitu ya, buat ngerem di tanah becek. Nah, singkat cerita, wah bisa kami nyampe di kampung, ya senang sekali. Walaupun gelap bisa jalan. Kenapa? Karena ada lampu petromak, ada senter. Jadi pengalaman itu sangat terngiang, ya. Saya tapi masih pengen pulang kampung, ya. Walaupun setelah itu belum pulang kampung ke kampung mama belum pernah, ya. Belum pernah lagi, tapi cita-cita harus supaya anak-anak saya mengalami penderitaan saya dulu. Enggak, bukan. Ya, supaya tahu nenek moyangnya tuh dari sana. Ya, puji Tuhan sekarang udah ada listrik ya, dulu tahun 2000 belum ada listrik. Jadi pengalaman itu memberikan pelajaran berharga betapa pentingnya sinar itu. Walaupun bukan sebesar matahari, walaupun cuma lampu senter. Ya, walaupun cuma lampu senter, lampu petromak, wah itu udah mewah sekali. Pada saat itu ya, kalau sekarang saya rasa nggak ada lagi kita yang mengandalkan petromak dan senter, ya. Bahkan senter saya bawa dari Kalimantan hampir nggak pernah dipakai, ya, karena jarang mati lampu. Begitu mati lampu mau nyalain habis baterai, pergi ke warung, balik-balik udah nyala lampu, nggak pernah lama mati lampu di Jakarta, ya. Seperti itulah sebenarnya firman di dalam hidup kita, ya. Kita butuh terang, cuma karena kita selalu hidup dalam taburan cahaya, ya. Kalau Jakarta ini kan nggak pernah tidur, malam pun terang, ya. Gedungnya juga menyala, tembok gedung juga menyala, pakai LED semua sekarang. Lampu di jalan juga terangnya luar biasa, sehingga kita tidak lagi benar-benar mengerti betapa gelapnya kegelapan itu, ya. Betapa gelapnya kegelapan itu. Dan firman Tuhan itu adalah terang, bukan sekadar lagu. Ya tentu di zaman penulis Alkitab belum ada lampu seperti kita sekarang. Sehingga ketika mereka berkata, firman-Mu pelita ya, nggak usah lampu tembak ya, pelita. Kalau orang kita bilang lampu templok, ya itu udah bermanfaatnya luar biasa. Ya, kita nggak bisa menghayati orang-orang zaman penulis Alkitab itu. Nah, di dunia ini secara teologis gelap, tapi secara kalau kita lihat di keseharian ada banyak ajaran-ajaran, filsafat-filsafat, doktrin-doktrin yang semuanya bilang kami adalah kebenaran. Kami adalah kecap nomor 1. Semuanya gitu ya. Nah, termasuk kita. Kita juga meyakini demikian bahwa ajaran firman Tuhan itu adalah kebenaran yang hakiki, yang berbeda dari yang lain yang juga punya klaim yang sama, yaitu adalah kebenaran. Nah, hari ini kita belajar bagaimana firman Tuhan itu terang bagi kita. Di tengah-tengah gempuran pengajaran-pengajaran yang ada di dalam dunia ini. Jadi kegelapan zaman sekarang tidak menampilkan dirinya yang gelap, yang serem, menakutkan, enggak. Semuanya punya sistem pemikiran, punya sistem doktrin yang kalau dipikir masuk akal semua. Ya, orang kan sekarang harus membuat sistematisasi
pengajaran, apapun kepercayaannya, termasuk ajaran yang bukan agama, katakanlah kearifan lokal. Semua punya logikanya masing-masing yang make sense, yang masuk akal. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengapa firman Tuhan itu adalah terang bagi kita yang akan membawa kita kepada jalan yang benar. Di zaman Rasul Petrus tentu ada dua jenis kegelapan. Yang pertama adalah tantangan dari luar, penganiayaan, ancaman. Yang kedua adalah bahaya dari dalam, kegelapan dari dalam, yaitu apa? Pengajar-pengajar sesat. Nanti di pasal berikutnya akan ada ajaran-ajaran sesat, ya, yang banyak seusia dengan gereja. Begitu ada rasul, begitu juga ada rasul palsu, ya. Begitu ada kitab suci, ada kitab palsu, ya. Mulai dari yang mirip sampai yang bertolak belakang luar biasa. Nah, itu semua ada di dalam sejarah. Kalau kita mau belajar dari sejarah pemikiran Kristen atau di dalam sejarah gereja. Nah, hari ini kita akan melihat setidaknya 3 alasan mengapa firman Allah adalah terang bagi kita yang akan membawa kita melangkah dengan pasti di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Yang pertama, firman Tuhan adalah terang yang berdasarkan fakta, bukan berdasarkan mitos, ya. Rasul Petrus mengatakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Nah, isapan jempol. Kalau saya bilang jempol dikenyot, ya. Kenapa dikatakan isapan jempol? Ini kalau di dalam sastra Indonesia, isapan jempol ini adalah istilah yang diturunkan dari sastra Belanda. Ini istilahnya orang Belanda, isapan jempol. Tapi jauh sebelum bangsa Belanda itu eksis, di dalam firman Tuhan udah disebut soal isapan jempol. Ini bukan jempol yang diisap, ya, tetapi maksudnya adalah pengajaran yang bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan mitos, berdasarkan cerita-cerita, ya, yang mungkin juga mengandung pesan moral yang baik. Katakanlah kita juga punya cerita-cerita mitos yang mengandung pesan moral. Seperti apa? Legenda terjadinya Danau Toba, ya, gara-gara kalimat dasar kau anak ikan, jadi itu Danau Toba, ya. Jadi banyak ikan mas di dalamnya. Lalu ada perahu terbalik, lalu ketutup tanah, jadi gunung Tangkuban Perahu atau gunung perahu yang kebalik, ya. Padahal kalau kita timbun barang itu nggak akan mengikuti barang itu, rata kan? Rata, tapi karena bentuk gunungnya mirip perahu terbalik, jadi dibilang Gunung Tangkuban Perahu. Dibikinlah ceritanya, cerita rakyat, ya. Tentu itu bukan berdasarkan fakta, tetapi memang ada pesan moral di dalamnya, ya. Itulah cara orang zaman dulu memberikan ajaran, banyak melalui mitos-mitos, ya. Supaya apa? Supaya menguatkan pesan yang dimaksud. Nah, beda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan didasarkan pada mitos, bukan didasarkan pada cerita-cerita dongeng, isapan jempol. Dan di sini Rasul Petrus memberikan penegasan yang sangat kuat bahwa dikatakan kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Wah, ini luar biasa, ya. Saksi mata. Jadi ini bukan katanya. Ya, tentu Rasul Petrus mengalami perjumpaan yang intensif dengan Kristus. Langsung muka dengan muka. Dia mendengar apa yang Yesus ajarkan. Dia melihat apa yang Yesus lakukan. Dia sungguh-sungguh tahu. Yesus kalau ada masalah bagaimana yang dilakukan. Kalau ada orang minta pertolongan, baik itu sakit, baik itu meninggal, baik itu curhat, ya, tentang persoalan hidup. Dia tahu betul bagaimana Yesus memperlakukan mereka. Termasuk ketika Petrus, termasuk yang ngusir anak-anak yang ganggu Yesus lagi mengajar, Yesus tegur. Jangan halang-halangi anak-anak datang kepadaku. Ya, justru orang-orang seperti mereka lah, ya, yang menerima Tuhan dengan ketulusan dan kepolosan. Mereka itulah yang punya kerajaan sorga. Apa yang kita pelajari
dari bagian ini. Ya, Injil bukanlah cerita fiksi atau legenda yang dipoles ya untuk mempengaruhi orang, tetapi kebenaran yang berakar pada peristiwa sejarah. Ya. Ada banyak sekarang orang kan sekarang zamannya kritis ya, mempertanyakan pernyataan. Semua, bukan cuma kekristenan, semua yang memberikan statement akan diuji, dipertanyakan ya dengan kritik sejarah, dengan kritik teks, kritik sastra, waduh macam-macam. Orang modern ini nggak mudah percaya, akhirnya nggak tahu percaya apa. Dia cuma percaya kepada ketidakpercayaannya, bahwa semua harus diuji. Kita coba. Bener nggak tuh? Paling-paling itu cuma cerita kuno, ya sastra kuno, cocok untuk orang zaman dulu. Ya, nah di sini penting sekali bahwa intisari ajaran kekristenan bukan dongeng, bukan propaganda gereja, bukan. Ya, Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang menjadi manusia, lalu dia sungguh-sungguh pernah hidup di dunia ini, lalu dia pernah menderita, disalib, mati, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga, lalu naik ke sorga. Itu semua ada saksinya. Ya, ada saksinya. Malaikat, manusia, Yesus sendiri, dia menubuatkan. Ya, jadi, wah kita bangga sekali. Karena apa? Karena ini bisa ditelusuri di dalam sejarah peristiwa penyaliban Yesus. Bukan cuma di Alkitab ada, di luar Alkitab juga ada. Walaupun itu bukan menjadi sesuatu yang pokok, itu hanya dukungan tambahan, ya nggak ada itu juga nggak apa-apa. Tetapi nyatanya ada, ya nyatanya ada bahwa iman kita, firman Tuhan yang kita baca itu ada sejarahnya. Apa yang dicatat dalam firman Tuhan bisa ditelusuri dalam sejarah, dan wahyu Allah dalam Kristus adalah nyata, dan Petrus adalah salah satu saksi mata, dan itu juga direkam dalam sejarah, sering dipertanyakan, sering dikritik, tapi tidak terbantahkan. Justru kritik-kritik itu semakin mempertajam, semakin menguatkan iman percaya kita, bahwa ini adalah ajaran yang tidak terbantahkan, walaupun sering dibantah. Ya, yang layak dipercaya, walaupun banyak yang nggak percaya. Tetapi kita berbahagia, bukan karena kita pintar bisa mengerti, bukan. Tetapi karena kita dipilih Tuhan, dianugerahkan Tuhan, diberikan iman oleh Tuhan untuk percaya kepada firman Tuhan. Nah, jadi firman itulah yang menjadi pegangan, penuntun hidup kita. Seperti kisah nyata yang saya beritakan tadi. Ya, lampu, senter, petromak yang menuntun kehidupan saya, papa dan mama waktu itu menuju ke kampung. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kalau kita nggak cari firman Tuhan, kita pasti sesat. Kita pasti melangkah dengan keraguan, karena gelap. Ya, melangkah dalam kegelapan itu selalu ragu. Boro-boro berlari, melangkah aja kita ragu. Ini udah jurang atau belum? Jadi kakinya agak-agak pakai ujung kaki kita coba-coba meraba. Ya, karena nggak ada petunjuk dalam hidup ini. Nah, penting firman Tuhan. Yang kedua, mengapa firman Tuhan adalah terang bagi hidup kita? Karena firman Tuhan adalah terang yang membimbing lebih daripada pengalaman. Ya, firman Tuhan membimbing lebih dari pengalaman. Di sini Rasul Petrus menyatakan, kami menyaksikan sendiri kemuliaannya, tetapi kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, jadi ini penting. Bagaimana ketika Petrus mengisahkan di ayat 17 sampai 19 peristiwa transfigurasi Yesus. Semua Injil sinoptik mencatat. Matius, Markus, Lukas mencatat peristiwa ini. Bagaimana Yesus mengajak murid-murid ring satunya, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ayo naik ke atas gunung yang tinggi. Di dalam sejarah dikatakan itu Gunung Tabor. Ya, ada yang pernah ke Gunung Tabor di sini? Belum ada satu.
Ya lain kali kalau pergi ajak-ajak ya. Kita naik Transjakarta biar ongkosnya murah. Ya. Nah, di sana peristiwa transfigurasi. Bagaimana ketiga murid ini melihat Yesus, lalu ada Musa dan Elia sebagai representasi dari nabi-nabi perjanjian lama. Mereka berbincang dengan Yesus. Lalu kemudian turun awan juga yang terang. Yesus sebenarnya udah terang duluan. Wajahnya katanya seperti matahari. Lalu jubahnya putih berkilau-kilauan. Walaupun gak pakai yang beling-beling itu. Tapi berkilau-kilauan luar biasa. Jangan tanya itu pakai deterjen apa nyucinya. Bukan. Ya, itu adalah transfigurasi. Penampakan kemuliaan Yesus Kristus. Lalu kemudian turun awan yang juga terang menutupi Yesus, Elia, Musa. Ya, ini bukan lagi halu, ini ngeliat langsung. Karena apa? Kenapa bukan halu? Karena Petrus ngomong, bagaimana kalau kami dirikan tenda? 3 tenda. 1 untuk guru, untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ya, kalau zaman sekarang, bagaimana kalau saya booking hotel terdekat 3 kamar? Ya, kurang lebih begitulah. Jadi ini bukan lagi halu, benar-benar dalam keadaan sadar. Lalu dari dalam awan itu keluar suara yang Petrus yakin itu suara dari sorga yang maha kuasa katanya. Berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah pernyataan Allah Bapa kepada putra tunggalnya. Kata-katanya persis seperti ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waduh, ini cerita yang luar biasa. Ini pengalaman hidup yang luar biasa. Namun demikian, Petrus hanya mencatatnya 1 kali. Enggak terus dia keliling, dia kesaksian kemana-mana tentang pengalaman pribadinya. Melihat transfigurasi Yesus. Tetapi dia tahu bahwa itu makin diteguhkan imannya oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Dan Petrus sangat beruntung mendapatkan penampakan transfigurasi Yesus. Dia bisa melihat Elia, bisa melihat Musa. Nabi-nabi yang sangat penting yang mewakili kesinambungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, jadi yang dilakukan oleh Petrus bukan menonjolkan pengalaman rohaninya, ya. Memang dia pernah mengalami kejadian yang orang gak alami, hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya. Tetapi ingat dia katakan firman nubuat yang tertulis bahkan lebih teguh daripada pengalaman pribadi itu. Jadi pengalaman itu menguatkan, dasarnya adalah firman Tuhan, bukan berarti pengalaman gak penting. Pengalaman penting, ya. Kalau kita gak punya pengalaman dengan Tuhan, apa yang mau kita saksikan kepada orang? Kita cuma ngomong kata firman Tuhan, kamu mengalami gak? Enggak, ya. Melakukan juga enggak. Waduh, orang gak akan percaya, ya. Namanya saksi. Kalau mengalami itu akan lebih kuat. Tetapi bukan pengalamannya yang menjadi dasar. Pondasinya adalah firman Tuhan. Pengalaman rohani yang benar, bukan yang ngarang ya. Kadang orang cerita ini, wah saya ketemu Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus bilang sama saya. Ya, bahkan pernah terjadi dulu, seingat saya tahun 2004 tuh pas saya sekolah teologi. Ada pendeta yang bilang, kiamat tanggal sekian bulan sekian. Jemaatnya banyak yang jual harta, kumpul ke Pak Pendeta. Ya. Lalu karena akhirnya yang datang bukan Tuhan Yesus, yang datang polisi, ditangkap pendetanya. Ya. Lalu di sidang, salah satu pledoi pembelaan. Dia bilang, bukankah di dalam kitab suci saudara dikatakan tidak ada yang tahu? Yesus pun tidak hanya Bapa yang tahu. Dia bilang yang kasih tahu saya Bapa. Ya, masuk akal juga ya mungkin. Kata-katanya gitu kan. Makanya dia bilang, bukan Yesus yang kasih tahu saya, Bapa yang kasih tahu ke saya. Yesus enggak dikasih tahu. Pak Pendeta itu dikasih tahu. Hebat kali ya. Ya, hebat kali. Nah itu kan pasti pengalaman yang ngarang. Ya, atau ditambah-tambah ada terbukti tidak terjadi, ya maka dia ditangkap. Maka pengalaman rohani
Kalaupun itu memang pengalaman benar-benar, ya banyak orang yang disembuhkan dari penyakit berat, atau mungkin kita ada yang dipakai Tuhan mendoakan orang yang sudah parah, lalu tiba-tiba sembuh, tiba-tiba hilang penyakitnya. Ada nggak? Ada. Ya, ada. Itu berharga nggak? Sangat berharga. Tetapi bukan itu yang menjadi pondasi iman kita. Maka kita jangan menjadi orang percaya mengejar-ngejar pengalaman. Ya, wah, dia sembuh dari penyakit berat. Syaratnya apa? Harus sakit berat dulu. Mau sakit berat di sini? Nggak ada yang mau kan? Mending nggak usah sakit-sakit berat lah. Ya, mending sehat-sehat aja walaupun jadi nggak punya cerita. Nggak punya cerita, dokter menyatakan umur tinggal 2 bulan lagi, tahu-tahu sakitnya hilang. Ya, nggak punya cerita itu nggak masalah. Yang penting kita tahu firman Tuhan itu benar dan kita hidup benar walaupun mungkin nggak banyak ceritanya. Ya, nggak ada masalah. Firman Tuhan yang tertulis adalah pedoman yang paling utama, yang permanen, yang menuntun kita sampai Kristus datang kembali. Jadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita dalam suasana ibadah, apalagi praise and worship, orang lebih mudah. Kayaknya Tuhan deket banget nih kalau lagi kebaktian ya. Nah, kalau lagi di jalan enggak. Ya kan, apalagi ada orang yang balap kita dari kiri lagi, lalu spion kesenggol lagi. Waduh, lupa Tuhan kita itu. Ya. Kadang pendeta juga lupa dia pendeta, ya kan? Ngomong asal bunyi. Nah, tapi kalau lagi ibadah, praise and worship, waduh, kayaknya ngeresep banget gitu kan. Bertobat, rasanya mau bertobat aja. Kayak tadi ada pengakuan dosa ya, ada puji-pujian, ada musik, ya. Bahkan ada yang gereja tertentu yang lebih keren istilahnya secara fasilitas. Lampu pasti diredupkan itu. Kalau worship, apalagi pengakuan dosa, lampu langsung kayak gambar itu tuh. Jadi nggak terlalu terang. Jadi orang bisa lebih menghayati. Dan itu saya nggak mengatakan salah atau benar, itu banyak kaitan dengan perasaan. Ya, ketika musik mengalunnya lembut, wah, itu perasaan main. Walaupun mengikut Tuhan juga pakai perasaan, makanya di Alkitab juga perasaan Tuhan banyak ya, Tuhan marah, Tuhan senang, ya kita memuji Tuhan itu kaitan dengan perasaan. Tuhan itu Tuhan yang perasa, tetapi perasaan kita tidak bisa diandalkan. Buktinya apa? Berapa banyak orang yang kalau KKR, kalau ibadah minta ampun terus tapi nggak tobat-tobat, ya. Saya sendiri mengalami. Saya pertama itu istilah zaman sekarang lahir baru, ya. Waktu SMA kelas 2, dalam sebuah KKR, waduh, nangis itu ya, nangis. Habis itu, lalu terlibat pelayanan, waduh, naik sepeda ke tempat teman, saya injilin orang semua. Wah, tubuhmu adalah bait Allah, ya, luar biasa. Tapi itu jalan beberapa bulan, ya, habis itu badung lagi. Nah, jadi apa? Saya merenungkan itu karena apa? Mungkin yang menjadi penggerak utama adalah perasaan, ya, nggak sampai tek di pemikiran, ya. Makanya jangan heran ada orang yang setiap KKR altar call dia maju, ya. Ada kadang KKR siapa yang mau terima Tuhan Yesus, tahu-tahu dia dari lahir udah Kristen, dia udah pelayanan, tapi nggak ngerti, dia emang senang aja maju. Pokoknya tiap ada altar call dia maju. Ada yang merasa kalau altar call maju berarti rohani. Ada yang lebih gawat lagi. Dia merasa harus tumbang baru dia merasa rohani. Baru dilawat oleh Tuhan. Dilawat oleh Roh Kudus. Saya ada melihat itu orang yang demen tumbang-tumbang tapi hidupnya gak karu-karuan. Ya. Hidup rohaninya yang tumbang. Ya. Tapi dia ngerasa puas. Kalau ibadah itu ada maju lalu tumbang dia puas. Kayaknya udah rohani. Gitu. Padahal enggak begitu. Ya. Jadi perasaan juga penting, tetapi landaskan pedoman kita dasar itu adalah firman Tuhan, bukan perasaan. Ya. Nah, ini tadi udah disampaikan. Nah, yang terakhir, firman Tuhan adalah terang bagi kita. Karena firman Tuhan adalah terang, salah tekan saya, sorry. Kok mundur malah. Nah, ini tadi sudah, lalu yang terakhir,
Firman Tuhan adalah terang bagi kita karena firman Tuhan adalah terang yang murni berasal dari Tuhan. Dikatakan tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Firman itu diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Yang banyak di antara mereka tidak saling mengenal. Bahkan ada yang tidak membaca dari apa kitab-kitab sebelumnya. Karena zaman dulu belum seperti kita, kitab suci yang udah lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak. Ya. Zaman Yesus hidup, itu cuma ada perjanjian lama, belum ada Injil, ya belum ditulis. Ya, semua Injil ditulis setelah Yesus naik ke surga. Ya. Ada banyak penulis Alkitab yang saling tidak kenal. Tetapi ada benang merah. Benang merah ini juga diturunkan dari istilah idiom dari orang Belanda. Ada benang merah, maksudnya bukan benang warna merah. Tapi dari rangkaian kitab-kitab yang ditulis oleh sekitar 40 penulis Alkitab dalam rentang waktu 1500 tahun lebih, yang mana banyak diantaranya saling tidak kenal, tapi bisa ada kesinambungan, itu benang merah. Kesinambungan sejarah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada dunia ini. Itulah keunikan dari kitab suci kita. Kitab suci yang kita miliki saat ini. Itu semua oleh dorongan dari Roh Kudus yang menuntun para penulis Alkitab. Karena itu ajaran dari inspirasi Alkitab yang kita percaya adalah plenary verbal inspiration, yang menegaskan bahwa seluruh isi kitab suci, bukan hanya bagian-bagian tertentu, ya, itu benar, berotoritas penuh dan bebas dari kesalahan. Ya, di pengkritik-pengkritik modern, termasuk orang-orang Kristen, sarjana-sarjana Kristen yang pinter-pinter, ya, saking pinternya ya mungkin pengen kita ngapain lagi nih, gabut gitu ya. Lalu bikin seminar. Ya, bikin seminar lalu menentukan yang mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Mana yang perkataan Yesus, mana yang bukan. Mana yang asli, mana yang perlu diragukan. Ya. Lalu dikasih warna. Ya. Dia di satu sisi oke, jadi kita tahu ini kalimat kutipan langsung ucapan Yesus. Warna merah. Ya. Yang lain bukan firman Tuhan, apalagi umur, raja, ya, ini memperanakan ini, itu silsilah bukan firman Tuhan. Lalu tahun ini pada tahun kesekian matinya Raja Uria misalnya. Itu bukan firman Tuhan, itu sejarah. Nah, jadi ahli-ahli tafsir modern ini mulai macam-macam, mencoba memilah-milah. Jadi dibilang Alkitab berisi firman Tuhan. Ada yang firman Tuhan, ada yang bukan. Hati-hati baca firman Tuhan. Waduh. Ya, ini sebenarnya menjadi pintu gerbang, ya. Akhirnya nanti semuanya akan diragukan, ya. Padahal Alkitab bukan sekedar karya sastra, bukan sekedar buku rohani kuno, ya. Ini adalah firman Allah sendiri yang diilhamkan oleh Roh Kudus, diinspirasikan kepada penulis. Lalu orang bilang, loh, kalau di Roh Kudus yang nyetir penulis berarti penulisnya nggak ngerti apa-apa dong, gitu. Enggak gitu juga. Oh jadi didikte gitu, tulis. Pada mulanya adalah firman. Tunggu. Saya tulis satu kalimat dulu. Udah, lanjut lagi. Enggak begitu. Ya. Firman Tuhan diinspirasikan bukan didikte langsung ditulis. Tulislah, hai Matius. Enggak begitu. Ya. Tentu itu melibatkan faktor kemanusiaan. Sehingga setiap penulis punya gaya penulisan yang beda-beda. Ya, gaya Paulus beda dengan gaya Petrus. Jadi tetap memakai sisi kemanusiaan, tetapi dituntun sedemikian rupa oleh Roh Kudus sehingga seluruh yang ditulisnya itu benar dalam bahasa asli. Kenapa dalam bahasa asli? Ya iya, karena waktu dikasih taunya dalam bahasa asli, waktu diinspirasikan. Kadang dalam penterjemahan ada hal-hal yang tidak mudah, kadang ada satu kata yang susah dicari padanan katanya dalam bahasa yang diterjemahkan. Ya,
Misalnya bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa apapun. Biasanya ada istilah bahasa daerah yang mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu susah. Ya, akhirnya kadang satu kata diterjemahkannya pakai satu kalimat. Ya, jadi nggak ada kata diterjemahkan dengan satu kata. Ya kadang-kala nggak semudah itu. Ya, makanya kita meyakini bahwa firman Tuhan pasti tidak bersalah, inerrancy dan infallibility. Ya, tidak mungkin salah dan pasti akurat dalam bahasa asli. Nah, waktu saya pelayanan pernah ada orang yang memberikan saya, katanya ini salah satu media yang baik untuk memberitakan Injil. Ya, jadi ini adalah ini bukan radio ya, ini adalah MP3. Zaman dulu keren banget itu, zaman dulu. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada yang pakai. Saya yang diberikan itu udah saya nggak pakai. Saya kasih mama saya sempat pakai berapa lama. Ya, tapi sangat berguna waktu itu. Dan ini bisa pakai baterai dan bisa bukan barang ini ya, ini saya cari di internet. Ada ininya, ada untuk tenaga surya, ya, ada solar panelnya kecil. Jadi tanpa baterai pun dijemur, dia bisa hidup nanti. Nah ini isi satu Alkitab dalam bentuk audio. Wah, jadi waktu saya kasih ke mama saya cukup mendengarkan, awal-awal excited, ada mainan baru nih. Ada barang baru, apalagi mata udah mulai, waduh kadang kalau orang makin tua kan gini ya. Makin susah itu, makin buram. Kadang kacamatanya nggak cocok lagi. Ya kan, belum dibeli-beliin lagi sama anaknya kacamata baru. Misalnya kan, akhirnya itu bermanfaat, dengerin firman Tuhan. Wah, kenapa suka didengerin firman Tuhan dalam bentuk audio? Karena tahu, suara yang ini nggak akan pernah bohong. Ya, beda sama suara-suara dunia. Kadang-kadang pasangan, kadang-kadang anak suka bohong tipis-tipis ya. White lie, bohong demi kebaikan. Bohong demi menjaga keharmonisan. Tapi suara Alkitab audio, kalau sekarang di mobile phone kita pun ada aplikasinya ya. Udah enak, nggak usah pakai alat khusus. Ya, sekarang bisa kita dengarkan langsung. Itu adalah suara yang tidak mungkin bohong. Dia akan menyatakan apa yang tertulis di firman Tuhan. Khotbahnya kadang bisa meleset, kadang bisa ajarannya keliru. Tapi Alkitab audio tidak bohong. Ya. Nah, itulah pentingnya kita berpegangan pada firman Tuhan. Maka mari kita mengingat pesan bagi kita hari ini. Firman Tuhan adalah terang yang dapat dipercaya karena berdasarkan fakta, bukan beralaskan mitos. Firman Tuhan adalah terang yang lebih teguh daripada pengalaman rohani, termasuk pengalaman rohani yang bersifat personal. Dan firman Tuhan adalah terang yang murni karena berasal dari Allah sendiri. Firman Tuhan layaknya mercusuar, terutama pada zaman waktu belum ada GPS, ya, waktu belum ada barang-barang digital. Mercusuar itu adalah satu alat yang sangat penting untuk menolong para nelayan, para pelaut, para kapten, nahkoda untuk mengetahui keberadaannya. Jangan-jangan ini kecepatan penuh, sedang badai, lalu nanti akan menabrak daratan, menabrak pulau karang dan akan karam, akan tenggelam. Dan mercusuar akan tetap berdiri tegak, menyorot, memberitahu posisi kita ada di mana. Firman Tuhan layaknya mercusuar, memberitahu kita posisi kita di mana saat ini. Apakah kita sedang berada di jalan Tuhan, ataukah kita sudah mulai melenceng dikit-dikit, ya? Ataukah kita sudah jauh sekali dari kebenaran firman Tuhan. Dengan melihat kepada firman Tuhan yang adalah mercusuar, mari kita, kalau kita jauh daripadanya, kita mendekat. Kalau kita sudah cukup dekat, merapat. Kalau sudah cukup rapat, melekat pada firman Tuhan. Dan jangan kemana-mana lagi. Kalau udah mengikuti firman Tuhan, pasti benar. Ya, pasti kaya, belum tentu. Pasti sehat, belum tentu. Pasti beruntung, belum tentu. Ya, kadang malah banyak musuhnya. Ya, tapi pasti benar.
Dan pasti kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita pasti akan menghadap Tuhan bukan dengan malu-malu, ya. Karena kita kurang bertanggung jawab di dalam meresponi anugerah Tuhan. Kita akan datang dengan penuh sukacita, ya, karena kita sudah menjadi murid Kristus yang bukan hanya menerima anugerah keselamatan tetapi merayakan anugerah keselamatan dengan hidup takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Jadi